ala ma 'allamtana al-'alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya Afriyadi Sanusi dari Universiti Muhammadiyah Malaysia, S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, S2 dan S3 di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Di UMAM itu kalau ada mahasiswa yang KKN, saya akan mengajar mereka KIAR, Kursus Integritas dan Anti Korupsi KKN Internasional. Jadi UMAM itu adalah satu-satunya universitas dari Indonesia yang ada di luar negara, karena sampai sekarang belum ada cabang UI, cabang ITB, cabang UGM di luar negara, tapi ada sebuah universitas Muhammadiyah di luar negara. Sebuah kebanggaan kita bersama yang perlu kita sokong dan kita bantu secara bersama. Saya sendiri masih belajar, pernah mengajar di Universiti Malaya, di Universiti Malaysia Sabah, dan saya juga seorang konsultan internal Institut Integriti Malaysia dan juga dosen yang bersertifikat anti korupsi dan integritas. Tesis S3 saya tentang perkembangan peranan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dalam menerapkan good governance. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini satu data yang sangat boleh lihat Bu ya? Kelihatan. Nampak? Nampak ya, kelihatan. Oke, ini yang agak menyedihkan kita, sebuah negara yang kaya. Kalau dilihat data ini, GDP kita itu nomor 2 terkaya setelah Australia. Dan ini adalah negara-negara yang miskin. Singapura itu negara yang paling miskin. Tidak ada apa-apanya, air dibeli, sayur dibeli, beras, padi, sawah tidak ada. Tapi mereka lebih baik. Dan daripada tingkat persentase kemiskinan, kita sangat juara, nomor 2 di dunia. Dan dari segi sumber kita sangat kaya. Saya baru pulang dari Lampung, itu dalam setiap hari itu 24 jam itu sekitar 2.000 gerobak kereta api mengangkut batu bara dari kereta api itu. Tetapi yang menyedihkan, dia tidak memberi impak apapun terhadap sekitaran, itu bahasa Malaysianya. Karena jalan infrastruktur yang ada di sekitar itu sangat menyedihkan sekali. Dan kekayaan yang diangkut setiap detik itu tidak memberi pengaruh kepada masyarakat di sekitar dengan jalan yang berlubang dan segala macam. Kita lihat negara yang bersih daripada korupsi itu ada Denmark, Finland, Singapura nomor 3 dan seterusnya. Mereka itu ternyata lebih demokrasi daripada kita, kecuali Singapura. Singapura adalah sebuah negara yang agak sandiwara menurut saya, karena penuh dengan rekayasa. Mereka itu sangat demokrasi dan negara yang bersih dari korupsi itu sangat bahagia. Ini bukan survei-survei nasional ya, yang kita tahu semua bahwa survei itu diragukan kebenarannya. Ini adalah indeks-indeks dari institusi internasional seperti TII dan sebagainya. Lalu kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia. Malaysia juga sebuah negara yang korup, tetapi ada niat dan tekad untuk menjadi lebih baik. Jadi sekarang Malaysia itu ranking ke-54 terbaik di dunia, indeks persepsi korupsinya, CPI bahasa Inggrisnya. Dan Malaysia itu naik 4 angka tahun 2025 ini, keluar dari lembah korupsi, sementara Indonesia itu jatuh 10 angka dari nomor 99 sebelum ini. Tahun 2025
menjadi 109, dan kita memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, apalagi kalau dibandingkan dengan 10 negara yang paling bersih korupsi ini. Okey, tinggal 6 minit lagi. Uh, Pernah diviralkan di media sosial tentang kenyataan Presiden bahwa kita adalah negara yang paling bahagia, dan di data internasional ternyata kita negara nomor 2 paling tidak bahagia di dunia. Ini data-data yang tidak, walaupun dia bukan seperti Al-Quran dan Sunnah kebenarannya, tapi data itu diakui dan dipakai oleh dunia internasional. Jadi seperti apa, TII dan segala macam. Okey, inilah yang membuat kita mengapa harus kita berjuang sebuah negara yang kaya untuk membersihkan negara kita daripada korupsi. Kita singkat saja. Ini adalah teras Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ini bukan orang baru dalam bidang anti korupsi. Sejak dari mahasiswa dia sudah bergerak untuk membela nasib orang-orang miskin sampai dia dipenjara 9 tahun, sampai dia dipecat dari wakil Perdana Menteri. Dan konsep Malaysia Madani itu adalah Madinah, negara Madinah dalam konsep yang biasa kita dengar. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Okey, ini adalah Anwar Ibrahim. Ada orang yang mengatakan bahawa saya dulu hampir setiap minggu mengkaji di rumah Anwar Ibrahim itu dan melihat baju istrinya sama saja dengan 10 tahun yang lalu. Jadi tidak ada perubahan hidup bermewah-mewah dalam keluarga Anwar Ibrahim. Dia memberikan contoh bahawa dan dia tidak memberi gaji dan hidup keluarganya juga tidak hedonisme, tidak bermewah-mewah. Terus ini adalah konsep yang diterapkan oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim itu menguatkan KPK. Ini kebalikan daripada apa yang berlaku di Indonesia. Menguatkan SPRM. Dia bela supaya SPRM itu memberi sokongan yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Okey, kita dikejar waktu. Jadi pemimpin Indonesia itu Megawati dan segala macam, dia kita harus memberantas korupsi, memerangi korupsi, tapi dia tidak ada konsep, tidak ada strategi pendidikan. Sementara Malaysia itu ada buku strategi pemberantasan korupsi nasional 2024 dan 2028, dan ini diamalkan. Tata kelola reformasi seperti mengisytiharkan harta, fokus pada isu yang besar. Ini adalah good governance. 8 prinsip good governance yang cuba diamalkan oleh Anwar Ibrahim. Seperti participation yang mana masyarakat dilibatkan dalam pemberantasan korupsi itu. Ini rule of law, dia tidak pandang siapapun, panglima tentara kah atau mantan Perdana Menteri kah atau orang hebat kah, semua rata sebab prinsip rule of law, semua orang berada di bawah hukum. Okey, ini adalah transparansi. Jadi kebijakan Malaysia Madani itu jelas berapa, apa target, apa pencapaian dan segala macam. Semua terukur dengan angka-angka yang jelas. Ini konsensus hasil daripada perjuangan anti korupsi itu. Malaysia telah turun angka kemiskinannya sekarang menjadi 2.9%. Kalau di Indonesia tidak salib, mungkin Bapak Ibu lebih paham dari saya berapa persen dan dari mana data-data itu diperoleh, itu kita serahkan kepada Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Ini juga terhitung kebijakan itu, dan rasuah itu terpakai kepada semua orang. Dan yang paling menyenangkan itu adalah tahun 2025 indeks persepsi korupsi Malaysia itu naik 4 angka. Sementara kita itu jatuh menjunam 10 angka. Jadi kalau
istilahnya makom Indonesia itu sama seperti Afrika, negara-negara Afrika, negara-negara yang dilanda oleh perang, negara yang dilanda oleh kaca bilau haru biru, itulah CPI kita sekarang ini. Dengan sangat malu, itulah realitas sebenarnya. Ini efektif efisien, dia tahu apa itu korupsi, bagaimana itu korupsi, dan bagaimana cara memberantas korupsi itu dia tahu. Ini perbandingan, ringgit itu terkuat di Asia. Jadi RM1 itu RM4.000 sekarang. Sangat memberatkan bagi Universiti Muhammadiyah Malaysia yang masih dibiayai oleh PP, di mana rupiah dibawa ke Malaysia jadi ringgit dan segala macam. Itu sangat berat sebab nilai rupiah itu sangat jatuh. Dan Indonesia, menurut World Bank itu, Indonesia peringkat kedua negara penduduk termiskin di dunia. Ini juga hasil daripada pemberantasan korupsi itu. Malaysia telah di bawah Anwar Ibrahim telah berhasil merampas 15.5 bilion yang dikutip dari hasil yang bocor selama ini. Jadi dan Anwar Ibrahim seorang yang sangat berbeda dengan pemimpin kita. Dia sangat merakyat dan tidak merasa superior, tidak merasa seperti raja, dan dia juga tidak mau pengkritiknya itu dipenjarakan kecuali apabila mengandungi unsur kriminal dan fitnah. Oke, mengapa kita harus berjuang? Venezuela adalah sebuah negara yang kaya, tapi rakyatnya miskin. Indonesia juga demikian. Jadi banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tapi rakyatnya dimiskinkan, bukan miskin sebenarnya, dimiskinkan oleh korupsi. Indonesia negara kedua paling rentan penipuan. Hasil daripada pemberantasan korupsi itu, mereka sudah merampas narkoba. Di kampung saya itu narkoba itu darurat sekali. Itu hasil korupsi. Kalau dijelaskan mau tambah 1 jam lagi. Lepas itu di Indonesia itu ada 6.000 tamatan S2, S3 itu menganggur. Itu realitas. Mengapa sembako, PLN, air, BBM di Indonesia itu lebih mahal daripada Malaysia? Padahal gaji orang Malaysia lebih tinggi. Mengapa pajak Avanza di Indonesia itu 5 juta, di Malaysia cuma 600? Semua itu berkait rapat dengan korupsi dan kita boleh diskusikan setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.